Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ibu. Kita akan belajar bersama-sama lagi. Kali ini Ibu akan melakukan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kali ini berarti kita lanjut ke PB5 ya, untuk siswa kelas 5. Oke, masih di tema 1 subtema 3. Oke, let's check it out this video. Ya anak-anak, kita memasuki untuk PB5 ya, PB5. Masih di tema 1 subtema 3 ya, subtema terakhir. Oke. Di sini ada sebuah wacana di halaman 170, ada wacana Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah ya. Berarti Lani dan ayah ini sedang ada di tempat produksi gerabah. Ya, kalian bisa baca ya. Ini sekilas saja wacana. Silahkan di pause video ini untuk kalian membaca dulu wacana tersebut. Oke. Sudah dibaca wacananya? Pasti sudah dibaca dong. Kita akan lanjut ke halaman 171 ya. Di sini ada macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot pada manusia. Ya, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Seperti halnya orang yang suka jadi panggul-panggul karung beras, karung gula yang banyak tuh, yang banyak-banyak. Nah itu ototnya membesar dan menjadi lebih kuat karena diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan ya. Bahkan anak kecil saja ototnya bisa berubah menjadi kekar ya. Lalu yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Biasanya yang jarang digerakkan ya, kaki atau tangan yang jarang orang olahraga. Atau bisa terjadi pada orang yang kena sakit stroke, ya, kurang aktivitas, jadi kakinya terlihat mengecil ya. Lalu selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi tarik ya, kaku leher di sini, atau salah bantal bisa saja ya. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang atau bahkan lumpuh ya. Biasanya tetanus itu kalau kita nginjak paku yang berkarat. Nah itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit karena tetanus bisa menyebabkan kematian ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa search ya di Google seperti apa sih penyakit-penyakit tersebut untuk keterangan lebih lanjut. Ya, di halaman 170 di sini ada ayo berkreasi dengan tanah liat. Ibu akan skip ya. Kita masuk ke ada di sini wacana salah bantal ya. Kalian bisa baca dan bisa pause video ini ya, kalian untuk memberi waktu kalian untuk membaca, silahkan. Lalu kalian membuat ide pokok ya. Dalam tabel ada berapa ide pokok nih? 10 ide pokok. Sini. Ya ada 10 ide pokok. Silahkan kalian cari nih. Ibu ide pokok paragraf pertama. Sudah 2 hari leherku sakit. Nah, ide pokoknya. Terus paragraf kedua, keluhan tersebut kerap kali diistilahkan dengan leher tengeng atau nyeri leher. Paragraf ketiga, tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Ya, paragraf ketiga. Selanjutnya silahkan kalian cari sendiri. Lalu di sini ada ciri-ciri komik. Ibu akan menerangkan sedikit ciri-ciri komik ya. Kita kan sudah pernah membahas ciri-ciri tentang komik ya. Ciri-cirinya baru sekarang sih. Komik sudah dibahas di video yang keberapa ya, berapa ya kemarin tuh. Di subtema 3 juga sih, kayaknya di PB1 atau di PB2 ya, kalian bisa search ya di sana. Di sini ada ciri-cirinya ya. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita ya. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Untuk yang ciri yang kedua yaitu proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat membaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan ya, sudah jelas di sana. Dari gambarnya juga ada gambar bulatan seperti percakapan ya, sudah jelas. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan ya. Umumnya si cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana ya.
dibuat sederhana ya, agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Karena komik itu banyak dibaca oleh anak-anak ya, terutama. Tapi orang dewasa juga tidak terkecuali, mereka juga banyak yang menyukai komik. Yang keenam, menyediakan humor, karena humor itu lebih senang ya, lebih senangi. Oke, cukup sekian video dari Ibu. Semoga kalian memahami materi yang akan dikerjakan atau materi yang sedang dipelajari untuk tema 1, subtema 3, PB kelima. Oke, Ibu pamit undur diri. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, tetap selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. See you on the next vlogs. Bye bye. Wassalam.